Tetapi sementara Maisa Jenar merenungkan dirinya, teringatlah ia akan pesan Ki Ageng Pandan Alas tentang dongengannya yang dihubungkan dengan Kiai Sengkelat. Cepat-cepat ingatan Maisa Jenar bekerja. Akhirnya diketemukanlah hubungan dongeng Ki Ardi dengan cerita yang pernah didengarnya, yaitu tentang naga yang bersisik emas dan yang bersalut intan. Pastilah yang dimaksud adalah Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, yang pada waktu itu untuk menyembuhkan penyakit seorang putri Majapahit terpaksa pada suatu malam bertempur di udara dengan sebilah keris sakti pula yang bernama Kiai Condong Campur. Tetapi kedua keris itu tak dapat menyelesaikan tugasnya. Malahan Kiai Sabu Inten agak mengalami luka-luka, patah sedikit di ujungnya. Sementara itu Kiai Sengkelat yang dapat mengusir Kiai Condong Campur, sehingga menjelma menjadi bintang kemukus yang masih mendendam kepada umat manusia dengan memancarkan bermacam-macam kuman penyakit. Juga jelaslah sudah sekarang di mana Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu berada. Pastilah kedua keris itu ada di tangan suami istri Simorodro dari Gunung Tidar. Dengan menceritakan itu, pastilah maksud Ki Ageng Pandan Alas minta kepadanya untuk menemukan kembali kedua keris itu. Tentu saja Maisa Jenar menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu nampaklah Sagotro keluar dari dalam gua. Ia masih saja menggerutu. "Tuan, orang itu tidak ada di dalam rumahnya. Sudah aku aduk-aduk ke sudut-sudutnya, tetapi aku tak bisa menemukannya. Memang kalau orang itu sedang kambuh gilanya, rumah ini sering ditinggalkan begitu saja sampai berhari-hari. Mungkin kini tiba-tiba sakitnya itu datang lagi," kata Sagotro kepada Maisa Jenar. "Sudahlah Sagotro, jangan kau pikirkan orang tua itu. Biarlah ia mendapatkan kepuasan dengan caranya sendiri. Sekarang, baiklah kita bicarakan masalah kita sendiri. Masalahmu dan juga masalahku." Tiba-tiba tersadarlah Sagotro terhadap keadaannya, sehingga membelitlah kembali kegelisahan hatinya. "Sagotro, apakah kau akan kembali kepada kawan-kawanmu? Kalau demikian pertimbanganmu, sekarang aku kira belum begitu terlambat. Tentang diriku terserah kepadamu. Apakah akan kau laporkan kepada kawan-kawanmu atau tidak?" Tampaklah Sagotro diam-diam menimbang-nimbang di pikirannya setiap segi yang mungkin menguntungkan dan yang mungkin mencelakakan. Bagaimanakah akibatnya kalau ia kembali ke dalam gerombolannya? Sedangkan kalau tidak, lalu kemanakah ia akan pergi? Setelah Sagotro berkenalan dengan orang seperti Maisa Jenar, terasalah betapa miskinnya hidup dalam sarang gerombolan. Meskipun ia tidak pernah merasakan kekurangan akan sandang dan pangan, tetapi ternyata bukanlah itu melulu yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Karena itu timbullah keinginannya untuk dapat menemukan suatu kehidupan baru. "Tuan, sebenarnya aku tidak lagi mempunyai keinginan untuk kembali kepada gerombolanku. Tetapi karena selama ini aku hanya mengenal penghidupan yang sedemikian, aku menjadi bingung. Bagaimana aku harus memulai penghidupan baru? Atau barangkali kalau Tuan menghendaki,
aku dapat ikut serta dengan Tuan kemana Tuan pergi. Mendengar permintaan Sagotro, Maisa Jenar menjadi agak kebingungan. Sudah wajarlah kalau Sagotro merasa canggung untuk memulai suatu macam penghidupan yang lain daripada selama ini yang dilakukan. Tetapi ia pun tak akan dapat menerima Sagotro selalu bersamanya. Sebab banyaklah hal-hal yang tidak boleh dimengerti oleh orang lain yang harus ia kerjakan. Tiba-tiba Maisa Jenar mendapat suatu pikiran yang dapat menolong dan menemukan jalan keluar bagi Sagotro. Sagotro, kau tidak dapat terus-menerus bersamaku. Sebab aku pun tidak tahu pasti akan masa depanku. Tetapi aku mau menunjukkan kau suatu jalan keluar yang barangkali dapat kau tempuh apabila kau benar-benar menghendaki jalan keluar dari penghidupanmu yang hitam sekarang ini. Dan sekaligus kau dapat menolong aku pula. Apakah engkau mau? Sagotro memandang Maisa Jenar dengan mata yang hampir tak berkedip. Permintaan Maisa Jenar untuk menolongnya adalah suatu penghormatan baginya. Karena itu dijawabnya kemudian, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan pasti akan aku lakukan dengan sepenuh kemampuan yang ada padaku. Nah Tuan, katakanlah." Sagotro, tolonglah aku untuk menyampaikan kabar kepada sahabatku. Pergilah kau menyeberang hutan Tambak Boyo. Terserahlah jalan mana yang akan kau ambil. Tetapi arahnya adalah arah di mana kau temukan aku tadi. Sedikit agak ke utara. Kau akan sampai di sebuah desa di seberang hutan Tambak Boyo yang bernama Cupuwatu. Dari sana kau langsung menuju ke arah timur, lewat sebuah candi yang terkenal dengan nama Candi Toro, bekas tempat pemujaan Dewi Toro. Dari sana kau langsung menuju Prambanan. Temuilah Demang yang bernama Pananggalan. Sampaikan salamku kepadanya. Dan katakan aku mengharap kedatangan adiknya Ki Dalang Mantingan di daerah Rawabening 2 hari sebelum purnama penuh pada bulan terakhir tahun ini. Katakanlah bahwa Ki Dalang Mantingan sudah tahu kepentingannya. Selanjutnya atas tanggunganku mintalah perlindungan kepadanya untuk dapat hidup dalam lingkungan keluarga Kademangan itu. Asal kau mau mencurahkan segala ketulusan serta keikhlasan hati, pastilah kau akan diterima dengan baik. Sagotro agak berbimbang sebentar mendengar kata-kata Maisa Jenar. Memang ia selalu ragu-ragu untuk dapat mempercayai dirinya sendiri. Tetapi ia tidak mau mengecewakan Maisa Jenar. Karena itu ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan segera memenuhi permintaan itu sebisa-bisanya. Maka setelah segala petunjuk-petunjuk yang diperlukan telah diberikan oleh Maisa Jenar, Sagotro pun segera bersiap untuk menempuh suatu perjalanan yang cukup berbahaya bagi dirinya. Tetapi sebenarnya Sagotro bukanlah seorang penakut. Dan ia termasuk tokoh yang keenam sesudah Wadas Gunung, Careng Lampit dan sebagainya di antara ke-20 orang yang sedang mencegat Maisa Jenar. Karena itu setelah berketetapan hati untuk menempuh perjalanan itu,
maka ia pun tak pula mengenal gentar. Karena perjalanan di daerah hutan itu akan berlangsung beberapa hari. Meskipun dengan agak malu-malu sedikit, diperlukannya untuk mengambil beberapa ontong jagung sebagai bekal perjalanannya. Dan berangkatlah Sagotro pada malam itu, supaya tidak terlambat. Sebab apabila ditunggu sampai besok, pastilah beberapa kawannya sudah mencarinya. Sepeninggal Sagotro, Maisa Jenar segera merasa betapa sepinya ditinggal seorang diri di tengah padang, di bawah sebuah bukit kapur. Tetapi bagaimanapun, ia ingin memenuhi permintaan Ki Ageng Pandan Alas untuk tinggal kira-kira seminggu di tempat itu. Rupanya Ki Ageng Pandan Alas merasa sayang pula pada tanaman-tanamannya kalau tak ada yang memetiknya. Tetapi karena menunggu jagung itulah, maka Maisa Jenar terpaksa terikat dalam keadaan yang sulit. Pada hari pertama, Maisa Jenar memerlukan untuk mengenal seluruh daerah di sekitar bukit kapur itu. Dan benarlah kata Ki Ageng Pandan Alas, bahwa di belakang bukit itu banyak terdapat tanaman jagung yang subur. Sedangkan agak ke samping sedikit terdapat sebuah gelombang yang berair jernih. Demikianlah Maisa Jenar berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Ki Ardi. Merebus jagung dan membakar daging hasil buruan semalam. Kemudian mengelilingi tanaman jagung. Kalau diganggu burung, makan pagi, berburu dan seterusnya. Pada hari ke-8 ia telah mulai merasa jemu. Apalagi sebuah tugas yang besar, yaitu membebaskan keris Nogososro dan Sabu Inten masih menantinya. Tetapi meskipun demikian disabarkan juga hatinya, sebab jagung yang sudah mulai kuning itu 2 hari lagi pasti sudah masak untuk dipetiknya. Tetapi pada hari ke-9 terjadilah suatu hal yang dapat merubah rencananya. Pada hari itu Maisa Jenar sedang sibuk menyalakan api sebagaimana dilakukan tiap-tiap hari pada malam tiba. Seperti juga yang dilakukan oleh Ki Ardi. Tiba-tiba telinganya yang tajam menangkap suara beberapa orang yang dihanyutkan angin utara. Suara itu semakin lama semakin jelas, sehingga dapat diterka bahwa orang-orang itu sedang mendekatinya. Maisa Jenar tidak tahu siapakah kira-kira orang-orang yang datang itu. Untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, maka segera Maisa Jenar menyelinap masuk ke dalam goa. Dari sana, dari dalam gelap, ia akan dapat melihat siapakah mereka itu apabila mereka mendekati perapian. Benarlah dugaannya. Beberapa orang datang beriring-iringan mendekati perapian. Di muka sendiri berdiri seorang gagah tegap. Sedang di belakangnya berjalan seorang yang tinggi agak kekurus-kurusan. Di belakangnya lagi berjalan seorang yang pendek bulat dan berkumis lebat. Di belakang mereka berjalan beberapa orang yang tampak karang-karang. Melihat orang yang berjalan paling depan, darah Maisa Jenar berdegupan. Segeralah teringat ia akan wajah seseorang yang pernah dibinasakannya, yaitu Watu Gunung. Teringatlah Maisa Jenar akan kata-kata Sagotro, bahwa seorang saudara kembar Watu Gunung, yaitu Wadas Gunung, sedang mencarinya. Kalau demikian pastilah orang yang berjalan paling depan itu adalah Wadas Gunung. Sedangkan yang lain
adalah sebagian dari rombongan gerombolan Lawo Ijo yang berjumlah 18 orang. Mahisa Jenar masih saja berdiri di dalam gelap. Kalau tidak perlu, ia akan menghindari bentrokan-bentrokan yang akan terjadi. Tiba-tiba orang yang pendek bulat itu berteriak dengan nyaringnya, "Ardi! Ki Ardi!" Mahisa Jenar menjadi bimbang. Perlukah panggilan itu dijawab? Kalau demikian halnya, pastilah segera dikenal bahwa suaranya lain dengan suara Ki Ardi. Karena itu, maka ia berdiam diri saja. Karena tidak mendapat jawaban, orang pendek itu mengulangi lagi dengan teriakannya, "Ardi! Hei Ki Ardi! Jangan main-main. Kali ini waktu kami hanya sedikit. Kami hanya ingin mendapatkan beberapa otong jagung untuk makan kami besok. Sesudah itu kami akan pergi." Kembali suara itu tidak menjawab jawaban. Orang tua gila. Masih saja ia suka bermain-main gila dalam waktu yang begini. "Ki Ardi, kami sedang sibuk dengan tugas kami. Keluarlah. Jangan bermain gila-gilaan selagi kami tergesa-gesa." Teriak yang tinggi kurus kemudian. Juga teriakan ini lenyap di telam malam tanpa ada jawaban. Rupanya Wadas Gunung menjadi jengkel. "Carang Lampit dan Bagolan, masuklah. Seret orang tua itu keluar dan ambil apa saja persediaan makanan yang ada. Aku masih ingin menunggu setan itu sampai 3 hari," kata Wadas Gunung. Mahisa Jenar segera menangkap isi kata-kata Wadas Gunung. Rupanya dalam menunggu kedatangannya, rombongan itu kehabisan makanan. Sedang yang dimaksud dengan setan yang tinggi itu, pastilah dirinya. Kembali Mahisa Jenar bimbang. Apakah yang akan dilakukan? Untuk tetap berdiam diri di dalam goa adalah sangat berbahaya. Apabila benar-benar ada di antara mereka yang masuk dan mengenalnya, maka pasti akan terjadi perkelahian. Dan perkelahian melawan beberapa orang di ruangan yang sempit tidaklah menguntungkan baginya. Karena itu, segera sebelum orang yang disebut Carang Lampit dan Bagolan itu memasuki goa, Mahisa Jenar telah lebih dahulu meloncat ke mulut goa. Kehadiran Mahisa Jenar yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan seluruh rombongan Lawo Ijo. Juga Bagolan yang pendek bulat, Carang Lampit yang tinggi kekurus-kurusan, bahkan juga Wadas Gunung sendiri. Baru setelah beberapa saat Wadas Gunung dapat mengatur perasaannya, bertanyalah ia, "Siapakah kau yang berada di rumah Ki Ardi?" "Aku adalah anaknya," jawab Mahisa Jenar. Wadas Gunung mengerutkan alisnya kemudian katanya, "Sudah lama aku mengenal Ki Ardi, tetapi tak pernah aku mendengar bahwa ia mempunyai seorang anak. Aku kira tidak ada perlunya untuk menceritakan anak-anaknya kepada orang lain," jawab Mahisa Jenar. Kembali Wadas Gunung menarik alisnya tinggi-tinggi. Tetapi sementara itu ia pun tidak habis-habisnya mengamat-amati tubuh Mahisa Jenar. Akhirnya diketemukannya ciri-ciri yang cocok dengan keterangan yang diterimanya dari Ki Pasing Singa.
Karena itu tiba-tiba saja ia bertolak pinggang, dan dari mulutnya berderailah suara tawa yang mengerikan, yang menusuk-nusuk ulu hati, seperti suara jeritan hantu dari kubur. Melihat sikap Wadas Gunung serta mendengar derai tawanya, taulah Maisa Jenar bahwa Wadas Gunung telah mengenalnya. Karena itu ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Setelah beberapa lama surutlah suara tertawanya, dan demikian suara itu berhenti. Berteriaklah Wadas Gunung itu dengan suara nyaring. "Hei, seluruh rombongan yang sedang mencari seseorang yang bernama Ronggotoh Joyo, pantaslah bahwa orang ini dapat memperpanjang umurnya sampai 9 hari karena ia disembunyikan oleh Ki Ardi. Tetapi bagaimanapun, akhirnya orang ini dapat kami temukan juga. Nah, sekarang pandangilah orang ini dengan baik, amatilah dengan seksama, sebab sebentar lagi ia harus kita binasakan. Sekarang kita boleh mengaguminya sebagai seorang yang perkasa, yang telah berhasil membunuh saudara kembarku Watu Gunung, dan juga dapat melukai pemimpin kami Lowo Ijo. Dendam kami adalah setinggi gunung sedalam lautan. Sekarang bersiaplah, dan jangan lepaskan orang ini. Juga setelah orang ini binasa, harus dibinasakan juga itu Ki Ardi yang telah berusaha membebaskan orang ini dari tangan kita." Mendengar kata-kata Wadas Gunung, segera setiap orang anggota gerombolan itu mempersiapkan diri dan mencabut senjata masing-masing. Sebagian besar dari mereka bersenjatakan sebilah belati panjang sebagai senjata yang khusus diperuntukkan anggota rombongan Lowo Ijo. Tetapi di antaranya ada juga yang bersenjata dua. Di tangan kirinya ia memegang pisau belati panjang, sedang tangan kanannya menggenggam sepotong parang pring ori sebesar ibu jari kaki, tetapi panjangnya tidak lebih dari 5 cengkang. Pakolan di kedua belah tangannya menggenggam bola besi bertangkai. Wadas Gunung sendiri ternyata juga tidak mau memandang ringan kepada Maisa Jenar. Ia pun memegang 2 buah senjata di kedua belah tangannya, yaitu belati panjang. Melihat semua lawannya bersenjata, Maisa Jenar mulai menimbang diri. Hatinya terasa berdegupan juga, sebab orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit, Pakolan, dan sebagainya tampak bukan pula orang sembarangan. Apalagi kini mereka menggenggam senjata masing-masing. Maka mulailah Maisa Jenar berpikir, di manakah tempat yang paling menguntungkan untuk melawan mereka? Di mulut gua, ia tidak akan dapat diserang dari samping dan belakang. Tetapi kalau ujung-ujung senjata itu bersama menyerangnya dari depan, sulit baginya untuk menghindar. Maka lebih baik baginya apabila bertempur di tempat terbuka. Ia akan dapat mempergunakan kegesitan, serta mudah-mudahan gelap malam di luar membantunya. Mendapat pikiran itu, sebelum Maisa Jenar mendapat serangan, segera ia meloncat dengan kecepatan yang luar biasa, menerobos orang-orang yang mengepungnya. Dan tahu-tahu Maisa Jenar telah berada di belakang mereka, di dekat api yang menyala-nyala.
Secepat kilat tangannya memegang dua batang kayu yang sedang dimakan api. Dengan kedua batang cabang kayu sebesar lengan itulah ia siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat kecepatan Mahisha Jenar bergerak, hampir semua orang sangat heran sampai terdiam seperti patung. Dengan loncatan yang hampir tak dapat dilihat, kepungan mereka dengan begitu saja sudah dapat ditembus. Menyaksikan buruannya telah berada di luar jaring, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Sehingga dengan teriakan keras ia memerintahkan kepada anak buahnya segera untuk mengepung kembali. Wadas Gunung sendiri bersama-sama Carang Lampit, Pagolan, Seco Ireng, Cemoro Aking, dan Tembini langsung menyerang. Meski dikurangi Sagotro, 7 tokoh itu merupakan tenaga gabungan yang luar biasa kuatnya, meskipun tidak lengkap. Senjata mereka tampak gemerlapan memenuhi udara dan seolah-olah bergulung-gulung melanda Mahisha Jenar dengan dahsyatnya. Mahisha Jenar segera melihat bahaya yang akan datang. Sudah pasti Mahisha Jenar tidak akan dapat sekaligus menangkis serangan dari 6 orang yang mempunyai kekuatan yang cukup. Karena itu segera Mahisha Jenar mencari akal. Maka dengan tiba-tiba tanpa diduga oleh seorang pun, Mahisha Jenar dengan kedua cabang kayu di tangannya memukul api yang sedang menyala-nyala ke arah penyerang-penyerangnya. Segera bara-bara api itu serta potongan-potongan kayu yang masih menyala bertebaran di udara dan mengarah kepada lawan-lawannya. Wadas Gunung beserta kawan-kawannya terkejut alang bukan kepalang. Sama sekali tak terlintas di dalam pikirannya bahwa serangan mereka akan mendapat sambutan begitu panas. Karena itu segera mereka sibuk menghindarkan diri dari serangan api. Mereka yang sempat menghindar segera berloncatan kian kemari. Sedang mereka yang tidak lagi mempunyai kesempatan segera berusaha memukul api itu dengan senjata masing-masing. Melihat kebingungan itu, Mahisha Jenar tidak menyia-nyiakan waktu. Segera ia melompat serta memutar kedua potong kayunya, menyerang ke-6 orang yang masih belum siap mempersiapkan diri. Serangannya ini ternyata mempunyai hasil yang cukup baik. Kayu di tangan kirinya dengan derasnya menyambar Cemoro Aking. Melihat serangan yang datang tiba-tiba itu, Cemoro Aking tidak sempat menghindar. Maka yang dapat dilakukan hanyalah menangkis serangan Mahisha Jenar dengan kedua pisau belati panjangnya yang disilangkan di muka kepalanya. Tetapi pukulan Mahisha Jenar demikian kerasnya sehingga tangan Cemoro Aking tidak mampu untuk melawannya. Ia tak berhasil menghindarkan kepalanya dari benturan kayu Mahisha Jenar. Segera pemandangannya menjadi kuning berputaran, serta kepalanya seolah-olah ditindih batu besar sekali. Cemoro Aking terhuyung-huyung surut beberapa langkah ke belakang dan akhirnya ia terduduk lemah. Dalam saat yang bersamaan pula, tangan kanan Mahisha Jenar sempat menyambar lambung Carang Lampit. Tetapi Carang Lampit ternyata mempunyai kekuatan yang cukup pula, sehingga ia berhasil mengurangi tekanan serangan Mahisha Jenar dengan carang orinya. Meskipun demikian, lambungnya terasa sakit bukan kepalang. Dan ini telah banyak mengurangi kebebasan bergeraknya.
melihat kedua kawannya dikenai dalam saat yang sangat singkat. Wadas gunung menjadi bertambah marah. Di samping perasaan keheranan serta kesegaran yang merambati hatinya, segera ia pun membuka sebuah serangan dengan menusuk dada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar dengan gerakan yang sedikit saja, dengan menarik tubuhnya miring tanpa mengubah letak kakinya, telah dapat menghindarkan serangan Wadas gunung. Malahan dengan tangan kirinya, ia sempat menyodokkan batang kayunya ke perut lawannya. Melihat serangannya gagal, serta malahan mendapat serangan balasan, segera Wadas gunung meloncat ke samping. Pada saat itu serangan Tembini datang sangat mendadak dengan sebuah tombak terkait. Melihat kilatan senjata dengan cepatnya mengarah perutnya, Mahesa Jenar agak terkejut. Rupanya Tembini yang masih muda ini mempunyai gegesitan yang luar biasa. Tetapi segera Mahesa Jenar melihat kekurangan lawannya. Belum lagi ia yakin bahwa serangannya akan berhasil. Ia sudah mempergunakan seluruh kekuatannya, sehingga ia tidak lagi mempunyai tenaga cadangan. Melihat hal itu, segera Mahesa Jenar dengan sebagian besar kekuatannya menghantam mata tombak Tembini dengan kayunya, sehingga terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Tangan Tembini bergetar hebat sampai terasa sakit, sedang tombaknya menancap ke kayu Mahesa Jenar. Belum lagi Tembini sadar, Mahesa Jenar telah merenggut kayunya, sehingga terseretlah tombak Tembini itu dan terlepas dari tangannya. Tetapi belum lagi Mahesa Jenar menangkap tombak pendek itu, Pagolan, orang yang pendek bulat, dengan garangnya meloncat sambil memutar bola besinya yang bertangkai. Mahesa Jenar melihat serangan yang akan datang. Tangan kanannya yang memegang kayu di mana tombak Tembini menancap, pastilah belum dapat dipergunakan dengan baik. Maka sebelum Pagolan mencapai jarak yang cukup untuk mempergunakan senjatanya, Mahesa Jenar dengan kekuatan yang hampir penuh melemparkan kayu di tangan kirinya ke arah Pagolan. Kayu itu meluncur cepat sehingga Pagolan tidak lagi dapat berbuat lain daripada menangkis serangan itu dengan kedua bola besinya. Tetapi serangan Mahesa Jenar terlalu deras dan keras. Maka ketika terjadi benturan yang hebat, salah satu bola besi Pagolan ikut serta terlempar bersama kayu Mahesa Jenar, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang tak terhingga pada telapak tangan Pagolan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.